Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar dari bahasa pemrograman. Jadi di video kali ini saya mencoba berbagi tips apa yang saya biasanya pelajari ya, apa yang biasanya saya coba ulik terlebih dahulu ketika saya mempelajari sebuah bahasa pemrograman yang baru ya. Dalam hal ini ketika kita mau mempelajari Android, bahasa pemrograman Java semisal ya, lalu apa yang harus kita pelajari atau apa yang harus kita ketahui di awal ya. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi kalau semisal nanti ada yang tidak cocok atau ada yang tidak sesuai ya, setiap orang kan pasti punya pengalaman masing-masing kan ya. Jadi tidak masalah ya. Jadi ini hanya pure tips dari saya. Jadi ketika saya mempelajari sebuah bahasa pemrograman baru ya, contohnya semisal saya mempelajari PHP, atau saya mempelajari bahasa Java, atau saya mempelajari PLSQL, atau saya mempelajari MATLAB dan lain sebagainya. Apa nih yang harus saya pelajari ya? Ternyata saya mempelajari ada 6 aspek penting yang harus saya ketahui dari awal gitu ya. 6 aspek ini adalah: yang pertama ada variabel, yang kedua adalah input dan output, yang ketiga branching atau percabangan ya, lalu looping atau perulangan, kemudian yang kelima function, dan yang keenam yang berkaitan dengan database. Jadi kita bahas satu persatu. Untuk variabel ada dua buah hal yang penting, yaitu adalah declaration sama data type. Kita ambil contoh, semisal saya mau mempelajari bahasa pemrograman PHP gitu ya. Untuk deklarasi sebuah variabel di PHP itu bagaimana? Misal dolar nama saya isi dengan Yogi ya. Nah, ini adalah cara pendeklarasian sebuah variabel di PHP. Atau dolar angka saya isi dengan 100. Nah, seperti itu. Kalau kita mempelajari bahasa pemrograman yang lain tentunya berbeda juga ya. Contohnya di Java. Di Java ketika saya mau menuliskan atau menangkap sebuah variabel yang isinya Yogi seperti ini, maka saya harus menuliskan string nama sama dengan Yogi. Nah, seperti ini. Untuk angka juga berbeda ya, integer, angka sama dengan 100 seperti ini. Dan untuk ini untuk deklarasinya ya. Untuk tipe datanya atau data type-nya di PHP mungkin semua sama ya. Semua mau bentuknya double, mau bentuknya karakter, mau bentuknya string, mau bentuknya angka dan sebagainya, semuanya sama, hanya menggunakan dolar begitu saja ya. Tapi kalau di Java ternyata berbeda. Ada 8 buah jenis tipe data di Java ya, tipe data primitif ya. Yang pertama itu adalah boolean ya. Boolean ini isinya adalah true atau false ya. True atau false. Terus yang kedua ada byte. Byte ini isinya adalah integer dari minus 128 sampai 127 ya. Terus kemudian ada char. Char ini ada 2 bytes ya. 2 bytes ya. Kalau byte ini berarti 8 bit ya. Kalau 2 bytes ya berarti 16 bit gitu. Kemudian di atasnya lagi ada short. Ini semua untuk byte. Char sama short ini untuk angka semua ya. Short ini ada 4 bytes ya. Kemudian untuk short itu 2 bytes juga ya. Short itu 2 bytes. Kemudian untuk integer itu 4 byte. Oh, ini kok. Integer itu 4 bytes. Kemudian untuk long itu 8 bytes ya. Kemudian yang bentuknya desimal itu berarti menggunakan float ya. Float itu 4 bytes. Dan yang paling tinggi itu double ya. Double itu 8 bytes. Ini adalah tipe data primitif untuk di Java ya. Kenapa saya sebut primitif? Karena ada tipe data yang bentuknya kelas seperti ini, string ya. String ini berarti bukan tipe data asli atau tipe data primitif ya. Jadi bisa terlihat dari penggunaan hurufnya ya. Jadi kalau misal tipe data primitif itu pasti dimulai dengan huruf kecil seperti ini, int, char ya.
saya mau buat lagi misal char huruf ya, char huruf sama dengan C gitu. Nah seperti ini ya. Atau boolean benar sama dengan true gitu ya. Semuanya diawali dengan huruf kecil, tapi ketika diawali dengan huruf besar berarti itu bukan tipe data primitif ya. Contohnya ini string. String ini sebenarnya adalah gabungan dari karakter ya, gabungan dari karakter yang ada di sini. Oke, itu untuk declaration sama tipe data. Kemudian yang berikutnya adalah untuk input dan output. Berarti kita harus tahu bagaimana meng-catch value dan bagaimana mencetak sebuah value. Jadi sebagai contoh, kalau semisal di PHP ya, itu untuk meng-catch value kita bisa menggunakan $_post ya. Lalu nama inputannya apa gitu, contohnya username ya, username. Nah, ini cara mengambil sebuah value-nya ya. Kalau misal kita masukkan dalam sebuah variabel ya, $username saya isi dengan $_post dari username dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencetaknya, untuk di PHP kita bisa menggunakan echo, misal cetak nama gitu dan lain sebagainya, cetak $nama. Nah seperti ini. Kalau di Java kita mengenal untuk mencetaknya system.out.println ya. Kemudian kalau mau menuliskan cetak nama ya berarti cetak lalu kasih spasi, ini ada tanda plus, nama, titik koma, seperti ini. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya, dan itu yang perlu kita ketahui, bagaimana cara mendapatkan atau meng-catch value-nya, bagaimana cara mencetak value-nya, seperti itu. Kemudian selanjutnya formula untuk branching ya, atau percabangan. Kita mengenal percabangan itu biasanya ada dua ya, if then else sama switch case ya. If then else-nya pun ada if, kemudian else if, lalu else gitu ya. Ada yang if langsung else ya. Dan itu bisa dilihat atau bisa dicek formulanya seperti apa. Kalau standar kan biasanya if kondisi, kemudian kurung kurawal, di sini kurung kurawal tutup ya. Lalu di sini adalah aksi pertama itu. Mohon maaf. Aksi pertama seperti ini. Kemudian else if, lalu kondisi yang kedua ya. Kondisi yang kedua kurung kurawal, kurung tutup, lalu aksi keduanya seperti apa, kemudian sampai yang terakhir else-nya, aksi terakhirnya seperti apa ya. Ada yang bentuknya else if, ada yang bentuknya elif dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana cara kita mengecek dulu ya, formula untuk if itu seperti apa, termasuk juga untuk switch ya. Switch itu standarnya seperti apa untuk di bahasa pemrograman tersebut gitu ya. Switch kalau di Java biasanya switch kondisi, lalu kurung kurawal seperti ini gitu ya. Lalu kita kasih case. Nah, ini bukan kondisi ya, ini variabel biasanya. Switch variabel, terus case ini value pertama, lalu isinya apa, aksinya, kemudian break gitu ya. Lalu kalau case value yang kedua, lalu aksinya apa ya, kemudian break dan lain sebagainya sampai akhirnya ketemu default ya. Default lalu aksinya apa ya, dan seterusnya ya. Itu untuk percabangan ya, untuk if then else maupun switch case. Kemudian yang selanjutnya adalah looping. Kalau looping biasanya ada dua, yaitu for to do sama while do ya. Untuk for to do pun ada beberapa macam. Misal di Java itu ada yang for to do, ada yang enhance for loop ya. Mulai JDK 8 itu sudah ada enhance for loop untuk array biasanya, array ataupun list, array list ya. Terus ada yang while do, ada juga yang ketiga di beberapa bahasa pemrograman tertentu ya, ada yang namanya do while gitu ya. Berarti kalau yang while do itu minimal dilakukannya 0 ya, 0 kali. Tapi kalau do while berarti minimal dilakukan 1 kali gitu. Dilakukan dulu baru dicek. Kalau yang while do dicek dulu baru
lakukan. Jadi ini yang perlu kita ketahui adalah formulanya ya. Formulanya seperti apa? Cara penulisan for to do dan lain sebagainya ya. Contohnya misal for inisiasi ya, initiation, kemudian titik koma, kemudian kondisi ya, selanjutnya adalah iterasi ya, kemudian kurung kurawal, kurung tutup, ini adalah aksinya apa gitu ya. Ini yang perlu kita ketahui ya, apa namanya, formulanya seperti apa gitu ya. Untuk while do dan do while ya bagaimana formulanya, itu yang perlu kita ketahui. Kemudian untuk function umumnya yang kalau saya sih biasanya hanya important functionnya aja ya. Jadi fungsi-fungsi yang sering digunakan ya. Fungsi apa saja yang sering digunakan. Semisal untuk atau mencari nilai random gitu ya. Berarti math.random itu di Java ya. Jadi fungsi-fungsi yang standar saja yang sekiranya penting untuk sering kita lakukan atau sering kita gunakan. Kemudian untuk database ada 4 buah hal yang penting, yaitu bagaimana cara melakukan create, bagaimana cara melakukan read, bagaimana cara melakukan update, dan bagaimana cara melakukan delete. Create itu sendiri sebenarnya adalah insert ya, bagaimana memasukkan sebuah data ke dalam database. Read itu adalah bagaimana menampilkan data ya, dalam artian select berarti ya, bagaimana menampilkan data-data itu ke dalam tampilan layar kita. Update itu bagaimana kita mengubah sebuah data di dalam database, dan delete itu bagaimana kita menghapus sebuah data di dalam database. Kalaupun ada tambahan mungkin connection ya, jadi bagaimana mengkoneksikan bahasa pemrograman kita ke dalam database tertentu. Contohnya misal connect ke PHP atau connect ke SQLite atau connect ke Oracle dan lain sebagainya. Oke, jadi ketika kita mencoba untuk mempelajari bahasa pemrograman baru, saya kira ini adalah beberapa hal yang perlu untuk kita kenal atau perlu untuk kita pelajari. Termasuk juga ketika kita nanti mempelajari bahasa pemrograman Java ataupun Kotlin gitu ya, ketika kita mau membuat sebuah aplikasi Android. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.